tafriju hammin waqtisabu ma'isyatin, hilangnya rasa sumpek dan sedih. Orang kalau safar, dia akan berbaur dengan banyak manusia, banyak pengalaman hidup, mungkin arsitektur bangunan, mungkin cuaca, mungkin makanan yang berbeda. Ini semua memperbaharui hidupnya. Bismillah, Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita jamaah Muslim Tour berkunjung ke salah satu menara tempat bersejarah dari Turki itu sendiri. Nah, di dalam menara ini teman-teman, itu umurnya lebih tua dari kita semua, yaitu umurnya lebih dari 600 tahun dan menyimpan banyak sekali sejarah dari negara Turki itu sendiri. Nah, sekarang kita lagi antri nih teman-teman. Di sini kita diperiksa tiketnya, karena sebagaimana tempat wisata lainnya, kita masuk ke sini pun harus memakai tiket. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di dalam Menara Galata. Seperti yang teman-teman jamaah lihat semuanya, di dalam sini tidak semua ornamennya itu diubah. Jadi memang bangunannya memang hampir tampak seperti asli ya teman-teman. Kita lihat di sini banyak sekali batu bata. Juga di dalam menara banyak sekali penjelasan-penjelasan atau kisah-kisah yang memang dijelaskan dalam gambaran-gambaran yang ada di dalam Menara Galata. Lalu juga ada diorama dari negara Turki itu sendiri. Lalu juga ada kapal yang memang sejarahnya ini merupakan kapal yang memang dipakai oleh tentara Turki. Untuk menuju puncak menara dengan ketinggian 67 meter ini disediakan lift dan juga tangga. Jamaah Muslim Tour sendiri ini kita menggunakan lift untuk ke atas. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di puncak Menara Galata. Seperti yang teman-teman lihat, ini luas sekali dan tinggi sekali di dalam Menara Galata. Jadi memang kita bisa melihat dari Selat Bosporus sampai ke arah Top Kapi kalau teman-teman lihat di sini. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, yuk kita saksikan penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sekarang berada di atas puncak Menara Galata. Menara Galata ini dibangun tahun 1348 oleh orang-orang Jenewa. Salah satu wilayah yang sekarang kita kenal juga dengan Jenewa. Orang Inggris mengatakan Genoese. Ya, ini dulu di wilayah ini, Anda bisa saksikan, ini ya sekarang sudah menjadi bagian daripada kota Istanbul. Ini adalah wilayah dikuasai oleh orang-orang Jenewa dan mereka beragama Kristen. Di seberang sana yang terlihat sekarang hujan agak buram sedikit, tapi di sana itu adalah Konstantinopel. Kejauhan sana kelihatan itu ada Hagia Sophia. Jadi yang jadi maskot daripada Bizantium kan itu, yang akhirnya sekarang menjadi masjid. Di depannya berhadap-hadapan itu ada Masjid Blue Mosque. Ya. Nah, dulu di sini dikuasai oleh Bizantium, ini Jenewa. Tapi orang-orang Jenewa ini yang membangun Menara Galata di tahun 1348 ini, mereka kekuatannya tidak besar. Dan dulu tentu tidak seramai ini bangunan-bangunan. Di sini dulu kebanyakan cuma ada benteng dan mereka kecil. Mereka cuma ikut dengan Bizantium. Kalau Bizantium atau Konstantinopel dikuasai oleh kaum muslimin, maka wilayah ini pun akan takluk tentunya. Nah, di sini kita bisa lihat selat ini. Kelihatan jembatannya. Jembatan itu yang dulu ada rantai besar di mana kapal-kapal yang akan masuk ke wilayah Konstantinopel itu melewati. Dan di situ ditaruh rantai besar supaya menghadang kapal-kapal yang akan masuk menyerang. Makanya dulu pasukan muslimin tidak bisa masuk ke wilayah ini. Kemudian sekarang tentunya sudah tidak ada rantai itu. Nah, pasukan muslimin dibawa oleh Sultan Muhammad Fatih untuk mengepung wilayah Konstantinopel ini di tanggal 6 April. Ya. Tanggal 6 April 1453 Masehi, dan sudah mengepung hampir seluruh sudutnya. Cuman memang dari tanggal 6 April sampai tanggal 21 April itu belum berhasil, walaupun Sultan Al-Fatih sudah membuat meriam terbesar dalam sejarah pada saat itu, 18 ton beratnya. Ya. Nah, akhirnya Sultan Al-Fatih berpikir, waktu itu umurnya masih 21 tahun dan didampingi oleh banyak sekali pembesar-pembesar yang pengalaman dari sisi peperangan yang ditinggalkan atau yang pernah mengikuti ayahnya Sultan Murad II, yang melarang, mengatakan mungkin ini belum bisa kita lakukan karena memang tidak memungkinkan untuk masuk wilayah ini. Dari Menara Galata ini
orang-orang Jenewa itu membantu orang-orang Bizantium untuk melepaskan meriam mereka. Jadi kita bisa saksikan di sini kelihatan sekali kapal ya, kapal-kapal. Nah dari sini tuh, dari atas menara ini dulu bisa melemparkan meriam untuk menghancurkan kapal-kapal muslimin kalau mau berusaha masuk. Jadi mereka akan melewati wilayah ini, lewatin jembatan tersebut, ada rantai sehingga mereka masuk ke dalam. Nah wilayah di belakang sana ada Laut Hitam. Di sana ada Rusia yang mengirim bala bantuan ke Bizantium, dan juga di belakang sisi yang lainnya, kalau sana ada Laut Marmara atau Marmer. Dari sana juga ada bantuan-bantuan yang lain yang bisa masuk dari sebagian wilayah Eropa gitu. Nah, Sultan Al-Fatih akhirnya berpikir di tanggal 21 April 1453 untuk membuat sebuah inovasi yang luar biasa yang dikenang dalam sejarah. Kalau Anda lihat rumah-rumah ini yang ramai, dulu tidak ada rumah-rumah di sini, kebanyakan pohon-pohon saja. Itu beliau menyuruh pasukannya untuk menebang, ya, tepatnya dari awal bangunan itu ya, terlihat Dimas? Ya, dari awal. Kalau lihat ada masjid yang 2 menara itu, di sana itu dibuatlah jalan oleh Muhammad Fatih di atas gunung ini melintas terus, ya, untuk supaya bisa masuk ke dalam wilayah melewatin rantai. Kita jalan lewat sini. Cukup kencang anginnya pagi ini, subhanallah kita agak dingin di sini. Ya, tapi dari sini kelihatan jelas ya. Itu kalau kelihatan itu Selat Bosporus, dan itu ada rumah-rumah ya. Kalau lihat itu building yang tertinggi ya. Nah, itu diantaranya. Jadi di situ dah Sultan Muhammad Fatih menyuruh pasukannya di malam itu untuk menebang pohon-pohon, kemudian meletakkan menjadi seperti sebuah jalan yang mendorong kapal-kapal perang Utsmani, kurang lebih jumlahnya 68 sampai 72 kapal. Didorong, ditarik dan didorong. Ada yang menarik, ada yang mendorong. Ada yang naik ke atas, ada yang mendorong. Pohon-pohon itu diletakkan, dijejer sepanjang bukit ini, terus saja sampai turun ke sana. Coba diambil Dimas, ya. Tuh, kelihatan sekali. Itu tuh pas turun tuh, yang warna hijau. Kelihatan jelas di situ? Oke. Jadi turun di situ ya. Nah itu yang pas tembus itu turun. Nah disitulah kapal Muhammad Al-Fatih lewat, mutar sampai turun ke sini. Itu dalam satu malam. Dan itu sesuatu yang sangat mustahil untuk dilakukan. Di zaman kita sekarang pun mungkin orang masih berpikir 68 atau 72, ada 2 versi. Kapal itu kapal perang, memuat banyak pasukan, perlengkapan makanan, senjata segala macam, lewati gunung ini atau bukit ini. Dan itu sesuatu yang tidak masuk di akal tentunya ya. Jadi kita lihat dari sini, ini anginnya agak kencang sedikit. Kita lewat, ayo Dimas, pelan-pelan aja. Ini kelihatan ya. Jadi ini anggap ini dulu tidak ada rumah-rumah ini. Ini adanya pohon-pohon pinus dulunya. Terus sampai ke yang warna hijau itu terlihat. Ya. Yang warna hijau ada banyak pohon-pohon. Nah itu turun sampai ke selat ini. Nah selat inilah yang menjadi pusat daripada lalu lalangnya untuk masuk ke Konstantinopel dari sisi laut ya. Kalau dari sisi darat, nanti di seberang sana itu ada 3 lapis benteng yang sulit sekali untuk ditembus. Jadi ada 3 benteng yang sulit sekali untuk ditembus. Jadi punya ukuran-ukuran tertentu dan juga kedalaman tertentu. Dan Sultan Muhammad Fatih sudah mencoba dari tanggal 6 April 1453 untuk menyerang dengan meriam di sisi satu sisi sana daratnya, tapi tidak berhasil. Makanya beliau berpikir rahimahullah bagaimana menembus dari sisi ini. Sekaligus di sini nanti akan memutus semua transportasi yang akan masuk ke Konstantinopel dari arah laut, baik bantuan dari Eropa terutama Rusia pada saat itu, atau juga orang-orang Konstantinopel tidak bisa melarikan diri. Dan mereka kaget di pagi hari waktu itu tanggal 21 April 1453, tiba-tiba kapal kaum muslimin sudah turun di selat ini dengan jumlahnya 68 sampai 72 kapal, dan seluruh kapal Kristen yang ada di sini itu semuanya dibakar oleh pasukan, sehingga mereka sangat kaget bagaimana bisa muslimin masuk ke selat ini. Mereka cek rantai, ternyata rantainya masih utuh dan rantainya sangat besar. Kita lihat di sini. Ya, kembali lagi ke sana arah tadi tempat kapal Sultan Muhammad Fatih turun ya. Nah ini kelihatan lebih jelas lagi selatnya ya. Jadi jembatan ini dikenal dengan jembatan yang ada tanduk emas, diistilahkan di sini ya.
Karena di sini dulu antara dua benteng Konstantinopel sama benteng orang-orang Jenewa itu ada rantai besar sehingga tidak bisa kapal sama sekali masuk. Ya. Nah ternyata Sultan Fatih tidak perlu melewati itu. Beliau sudah mencoba sebenarnya, tapi kapal-kapal muslimin ada sebagian yang dihantam dengan meriam sehingga rusak. Akhirnya dengan adanya kapal-kapal naik di atas bukit itu, orang-orang Bizantium pun pada saat itu ya sempat terpukul karena mereka maksudnya secara kejiwaan tidak menyangka kalau itu terjadi. Karena pada saat itu seperti orang yang meletakkan ikan di atas pohon tanpa air, bagaimana bisa hidup gitu ya. Ini luar biasa gitu. Atau orang pergi ke satu negara sekarang yang sangat jauh tanpa menggunakan transportasi, karena bagi mereka nggak masuk akal sama sekali. Dalam satu malam mereka menebang pohon-pohon, mereka meletakkan minyak, lalu kemudian turunlah kapal itu ke sini. Nanti di Museum Panorama insya Allah kita akan saksikan itu. Ini lebih jelas ya. Di depan kita terlihat jelas sekali bagaimana kota Istanbul ya, dari sisi Eropa dan Asianya. Jadi penuh dengan bangunan-bangunan. Yang terlihat ini yang paling dekat adalah Masjid Sulaimani atau Sulaiman Al-Kanuni yang masyhur ya. Salah satu dari cucu Sultan Muhammad Fatih yang juga punya peran besar sekali dalam sejarah Utsmani. Dan pada saat dia meninggal, hampir seluruh gereja di Eropa itu membunyikan loncengnya karena memang menganggap dia yang paling banyak mengalahkan pasukan salib pada saat itu setiap kali mereka berusaha untuk merebut kembali Turki atau Istanbul ini atau Konstantinopel. Dan itu sedikit tentang Menara Galata dan keterangan dari atas, cuma agak mendung jadi tidak terlalu kelihatan, tapi insya Allah cukup informasinya. Kita nanti akan lihat sejarah penaklukan Konstantinopel ini oleh Sultan Fatih di Museum Panorama lebih jelas insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.